Semuanya siap dan percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk tempat ini juga. Praise the Lord. Ya. Saudara, saya memang yang di rumah, saya minta maaf juga. Saya memang tidak bagikan undangan Zoom Rumah Roti. Biasanya saya bagikan, memang tujuannya baik buat saya sih sebenarnya. Kenapa? Istirahat, saudara. Ya, tapi ya sudah. Ya, Anda tapi yang datang ini haleluya banyak sekali nih. Ya, yang di rumah. Saya sengaja tidak bagikan. Jadi saya masih manusia. Jadi butuh rest, butuh istirahat. Dan tidak ada berhentinya soalnya. Nah, besok ada apa enggak nanti lihat. Ya, tapi yang malam ini dimanfaatkan dengan baik. Dan saya memang butuh secara fisik ya, hanya butuh istirahat aja. Saya langsung ke poinnya. 1 Korintus pasal 13 supaya cepat. Semua lihat 1 Korintus pasal 13, ini gampang diingat saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Kemarin sudah menerima firman ini, catat lagi kembali. Berarti kok Anda terima 2 kali, berarti Tuhan ingin Anda masuk di dalam level yang Tuhan mau. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca sama-sama ya, yang di rumah juga Anda bisa berkata-kata supaya kanan kiri juga Anda dengar. Ya. 1, 2, 3, baca firman-Nya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Saya baca ya, dengar baik-baik. Demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, catat ya, pengharapan, dan apa? Kasih. Ditambahi belakangnya. Dan yang paling besar, apa saudara? Kasih. Berarti yang terkecil apa? Ngomong kok pelan nih. Yang paling kecil apa? Iman. Anak Tuhan itu paling suka ngomongin iman. Apa-apa diimani. Ya apa ora? Imani. Lihat mobil, beriman. Lihat ini, paling kecil, pada itu paling kecil. Lihat pasangan hidup, beriman. Yang di rumah juga ya. Kita imani. Nggak punya rumah, aku beriman punya rumah. Iman paling kecil padahal. Anakku sekolah ini, tak imani. Ketiga hal, iman, pengharapan, kasih. Belajar dulu level pertama ini, iman. Iman ya, saya kemarin ngomong di Jakarta juga dan tempat lain. Soal iman itu kadang-kadang begini, saudara, semua yang di rumah dengar baik-baik. Kan perlu Pak iman, betul. Tapi Anda bertobat juga perlu iman. Itu pertama kali, saudara. Anda kenal Yesus, Anda ngaku, Anda dosamu, Anda ngaku di hadapan Tuhan, ya itu juga iman. Kenapa? Percaya dibersihkan, diselamatkan. Setuju, angkat tangan. Tapi itu masih paling kecil. Aku percaya punya rumah, aku percaya utangku lunas, aku percaya rekeningku 5 miliar. Anda deklarasi maybe. Itu paling kecil. Ternyata paling kecil. Waktu orang bertobat pertama kali, itu iman. Dan itu, makanya nanti akan Anda baca. Ketika aku kanak-kanak, aku bersikap seperti kanak-kanak. Nanti katakan amin. Kenapa? Iman itu masih bayi. Contoh ya, semua lihat saya supaya ngerti yang datang tempat ini, yang juga di rumah perhatikan. Anda minta sama Bapa. Karena Anda baru lahir dalam Tuhan, apapun minta dituruti. Tanpa ngerti ini benar apa enggak. Anda sudah ngerti, holy gak holy ini, tahu. Tapi Anda minta, Tuhan aku minta ini. Itu kan iman. Ya, perhatikan baik, supaya gak goblok ini, perhatikan baik-baik. Ngerti ya? Enggak datang lagi gak apa-apa, dengar baik-baik. Karena banyak anak Tuhan akhirnya kecewa sama Tuhan, kenapa? Iman nomor 1 ini salah. Iman paling kecil. Yang terbesar adalah bukan iman, apa? Kasih. Nanti Anda akan ngerti. Nanti di rumah, wah aku berdoa, usahaku naik. Iman. Karena iman kecenderungannya dirimu yang minta dijawab Tuhan. Itu anak-anak.
Dari mana? Pikiranmu. Kamu lihat sesuatu, tak imani. Ya apa enggak? Halo, yang di rumah angkat tangan. Dengar ya, amin. Kamu lihat ini, tak imani. Tuhannya siapa? Pikiranmu. Langsung diem semua. Katanya yo grace. Pikiranmu. Yang jadi ilah siapa? Keinginanmu. Makanya, lihat saya ke depan. Yang nonton di rumah tulis baik-baik. Jangan ada berhala di antara kamu dan Tuhan. Yang berhala siapa? Dirimu. Kalau nggak dijawab Tuhan, ngambek. Ini apa? Iman ini nomor satu. Kecil, kenapa? Kanak-kanak. Alkitab nanti aja baca ya. Nanti Anda lihat di belakangnya. Ya. Meskipun imanmu, dengar, sanggup memindahkan gunung, buat apa kalau Anda nggak punya kasih? Betul apa tidak? Nubuat akan berakhir. Saya ditunjukkan Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Ada banyak hamba-hamba Tuhan atau anak Tuhan kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena iman ini paling depan. Salah, saudara. Kasih. Nanti Anda ngerti kenapa. Kalau kasih itu dijawab, nggak dijawab, tetap mengasihi Tuhan. Itu kasih sebetulnya. Sebetulnya loh. Tapi nyatanya banyak anak Tuhan stuck dalam padang gurun, minta terus tanpa ngerti hati Tuhan. Imannya paling utama. Halo? Ngerti ya? Iman yang paling kecil. Tak imani. Lihat mobil ditepuk-tepuk. Lihat brosur dalam nama Yesus. Bagus ini. Alphard ngefot semua tenggeng. Dalam iman, kan benar iman. Tapi dari mana? Melihat pikiranmu ini. Anda lakukan segala ritual profetik, amin. Tapi ingat, yang jawab kan Tuhan, bukan kamu. Tapi Tuhan tunjukkan ada banyak, karena pemurnian terjadi. Banyak orang-orang sekarang mulai undur dari Tuhan. Kenapa? Wes kayak gini, repot. Kenapa? Anda yang jadi ilah, bukan Tuhan. Saya senang yang di rumah aman, saudara, diam gini. Iya ya, mantuk-mantuk begini, manggut-manggut gini. Iya, kenapa? Makanya dalam nama, kalau tidak dijelaskan kunci kerajaan sorga, kita mencatat, Anda akan terhilang. Terkecil adalah iman. Makanya waktu Anda kenal Tuhan, seperti bayi. Saudara. Kita seperti kanak-kanak. Tadi makanya dilihat, kok kan dewasa jadi dewasa. Kanak-kanak itu hanya meminta dituruti, ya apa enggak? Kok enggak dituruti nangis. Ngambek. Suruh, lihat saya ke depan, tulis baik-baik. Kalau kanak-kanak, kalau masih iman levelnya, minta Bapak mengerti kamu, bukan kamu ngerti Bapak. Itu yang terjadi, itu kesalahan. Minta Tuhan ngerti kamu dong, kamu lagi butuh. Makanya dalam nama konsep ini, kalau Anda gak dijelaskan nanti ngotot. Tuhan gak bisa Tuhan. Loh, Tuhan ngomong, kasih yang terbesar. Loh Pak, berarti nggak boleh punya iman? Boleh, tapi itu paling kecil. Khotbah begini rasanya bertentangan sama Anda semua yang di rumah juga. Kenapa? Aku lagi ngimani apartemen punya. Iman tuh, lihat saya ke depan. Hanya mengerti nangis tok, kanak-kanak. Jawab dong Tuhan, dikasih permen, ketawa. Dikasih susu, ketawa. Hanya pengen dari pihak Bapak yang menangkan kamu. Yang menjawab mimpimu. Kalau nggak dijawab, ngambek. Bisa doa puasa 100 hari, nggak terjadi apa-apa. Ngambek, karena iman. Yang jadi ilah siapa? Pikiran. Dan Tuhan tunjukkan, karena jiwamu sakit. Banyak anak Tuhan kecewa. Kenapa? Pikiran. Dan akhirnya kembali lagi pada lubang yang sama. Ngerti katakan amin. Ini masih level iman. Kanan terbesar hanya kasih. Tuhan aku doakan utang lunas. Amin. Tak imani. Utang lunas. Sampai deklarasi utang lunas. Amin. Anda deklarasi. Tapi dengar baik-baik. Tuhan yang menggenapi. Ngerti katakan amin. Aku puasa. Temanku 3 hari puasa. Terjawab. Aku perlu puasa lebih daripada itu. Itu kan karena kamu lihat inimu main. Roh beda.
Roh bicara masalah intimate dengan Tuhan, intim. Saya pernah anak rohani saya puasa 40 hari. Pak, saya ini puasa 40 hari kok ribut terus ya Pak. Tak puasa kok ribut terus. Saya bilang, yang suruh kamu puasa 40 hari siapa? Ya gua sih Pak. Lah itu. Kadang-kadang ngomong, orang usah puasa pasti selesai. Kenapa? Main ini. Yang di rumah ngerti angkat tangan. Iman, lihat saya ke depan semua sini. Iman paling kecil. Kita makan mencatat, coba lihat ya. 1 Korintus pasal 13. Tak tunjuk no firman ini. Ayat yang ke 11. Ayo semua baca sama-sama yang di rumah. Maaf. 1 Korintus 13 ayat yang ke 11. Ketika aku kanak-kanak, pelan-pelan. Aku apa? Lihat saya ke depan. Kalau engkau berkata seperti kanak-kanak, yang tua ngerti gak? Nggak ngerti, hanya nangis toh. Oh ini perlu gini. Nah, itu minta dirimu sendiri. Kalau kanak-kanak itu minta dituruti apa? Menuruti yang atas. Minta dituruti. Belum masuk level pengharapan. Kanak-kanak nggak ada level pengharapan, nggak ada, belum. Nah kamu kanak-kanak apa dewasa? Hah? Harusnya. Tapi dengar, nanti kamu akan ngerti. Harus jangan pakai dengan baik-baik. Harus dengar, yang di rumah juga aman makanya. Dengar baik-baik. Nanti akan Anda ngerti masuk level pengharapan. Yang di belakang dengar ya. Level pengharapan. Bok tengking nggak akan bisa, firman tetap kerja. Dengar baik-baik. Masuk level pengharapan akan ngerti dirimu. 50-50. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirimu. Makanya tadi ngomong dewasa. Belum tentu. Kenapa? Jangan-jangan kok nggak dijawab, rodok kecewa sama Tuhan. Nah ini yang saya katakan. Dewasa pengharapan ini. Pertama yang kolot dulu, kanak-kanak dulu. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata bahasa kanak-kanak. Jadi hanya ngerti, semua dengar. Hanya ngerti kalau nggak dikasih susu nangis. Tidak ada level, dia minta senangkan Tuhan. Enggak. Nah, sudah tahu, seperti orang masuk di sungai dalam kitab Yeskiel. Masuk semata kaki, selutut, sepinggang, tenggelam. Berarti katakan amin. Nah kalau tenggelam berarti apa? Kehendak Tuhan nomor 1. Karena Pak saya kan masih hidup, betul. Orang butuh makan, butuh minum, butuh uang. Tuhan tahu. Tapi kita, iman ini kadang-kadang maksa Tuhan, kadang-kadang. Ya, iman yang terkecil. Makanya kalau kita bertobat, dengar baik-baik. Kadang-kadang kita minta dituruti Tuhan terus. Level naik, saudara, perhatikan saya. Dari iman, yang jadi ilah adalah diri kita sendiri, percaya saya. Kenapa? Minta dituruti, betul apa enggak? Itu yang saya katakan, kalau ilah dalam dirimu, atau dirimu jadi ilah, itu namanya perjinahan dalam roh. Bukan berzina kamu lah cewek itu, bukan. Tapi perjinahan dalam roh. Tulis baik-baik. Kalau perjinahan dalam roh berarti najis enggak? Najis. Kalau nggak ngerti ini bahaya. Najis. Kenapa? Fokusnya diri kita, bukan Tuhan. Mungkin pakai embel-embel. Nama Tuhan kan dipermuliakan. Amin. Kalau nggak dijawab, ngambek. Berarti apa? Minta dituruti. Berarti kanak-kanak apa ora? Kanak-kanak. Ya apa enggak? Kan gampang. Gak usah mumet-mumet otakmu. Itu langsung tembak. Halo, ngerti katakan amin? Dengar ya, dengar saya ke depan. Kalau ngerti ini saudara, kanak-kanak, kalau kau bilang, Tuhan iman kan pakai, betul. Tapi kita mencatat, meskipun aku bernubuat, meskipun aku memindahkan gunung, iman besar memindahkan gunung. Tapi kalau tidak punya kasih, apa gunanya? Anda harus dengar ini, kan Tuhan mau datang kedua kali. Saya dibilangi Tuhan dari dulu, siapkan jalan bagiku anakku, siapkan jalan. Jadi kalau Tuhan ngomong sesuatu yang merobek, itu siapkan jalan, harus disiapkan jalan. Jadi katakan amin. Sesuatu yang berbeda, siapkan jalan. Iman, Anda bilang, kan pakai iman. Betul, tapi itu terkecil. Kenapa banyak Tuhan akhirnya kecewa dengan baik-baik. Dia lakukan segala cara dan tidak dijawab Tuhan. Karena levelmu sebenarnya harus naik ke pengharapan. Oke, ketika katakan amin, ke pengharapan. Tapi saya tanya ya, kalau nggak dijawab Tuhan kira-kira gimana? Umpama, Anda sudah lihat tanda ini, wah amin. Nggak tahu loh, kok cancel? Sikir apa bahasa roh? Sikir gitu.
Makanya banyak anak Tuhan, maaf, dia ambang maut. Kenapa? Sampai sekarang belum berubah hidupnya. Karena dia kanak-kanak. Ngerti angkat tangan? Ngerti orang? Amin. Kanak-kanak. Kok nggak jawab Tuhan? Gimana sih Tuhan ini? Nyalakan Tuhan. Beralahnya dirimu. Kalau iman, belajar kedua. Iman itu gampang. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu apa? Jadi Anda nggak usah lihat tapi percaya itu iman. Harusnya loh. Tapi enggak, kita enggak. Lihat muncul. Wah ini bisa ini. Nggak usah lihat sebetulnya. Ada amin? Nggak usah lihat. Iman kan lihat. Jadi belajar keinginanmu yang jadi kehendak. Ini kehendak Tuhan katanya. Tapi bukan. Anda nangkep apa enggak? Susah apa ora? Susah apa ora? Susah, aja ngomong gampang. Susah, ngomong gampang bohong. Kok banyak kecewa kok juga. Tuhan kok lama sih? Berarti kehendakmu masih nomor satu. Lepas dong, mau mati kok. Mau dipanggil Tuhan gak usah pusing, setuju angkat tangan. Gampang masuk sorga pilihannya nomor satu. Enak, tenang. Lupa, saya butuh uang bayar listrik. Tuhan bisa berkati kok. Halo, gak ada suara? Amin. Kenapa? Saya ngalami, nih gak ngalami tong kosong nyaring bunyinya. Total jamu. Jual jamu yang di rumah luar negeri, I don't know about the words of jual jamu, I don't know. Sel jamu. Lihat. Atau ngomong kosong. Dengar baik-baik, semua lihat saya ke depan. Jadi iman paling kecil, lihat ya. Engkau tempatkan imanmu ini, dengar baik-baik. Engkau harus tahu. Ada level pelataran. Ya, Anda ngomong, Tuhan aku minta dikirim. Seperti kirim ke Kuwait, Tuhan. Sekarang lagi ribut Rusia sama apa? Ukraina. Kirim ke sana Tuhan. Kita tengking main kuasa Tuhan. Itu hancurkan bom sebelum tembak. Dalam nama Yesus. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa itu. Tapi kan dengar, Tuhan maunya apa? Ada amin? Zaman dulu di Ambon, dulu ada hamba Tuhan juga perang di sana. Perang doa loh. Itu tank-tank ditembak dengan doa. Dalam nama Yesus. Tolong gembosi Tuhan. Gak ada tank, gak ada gembosi. Tank itu jelas besi. Putuskan Tuhan rantainya. Terjadi. Dalam masa itu saudara, kadang-kadang kita dengar. Kalau iman itu Anda doa minta tambah Tuhan. Contoh ya. Ya contoh dengar. Sakit mamanya. Dalam nama Yesus sembuh. Iman apa enggak? Iman. Itu namanya engkau kerjasama dengan Tuhan. Tapi dengar kadang-kadang kita perlu ngomong Tuhan. Sebabnya apa? Lalu tanya oh ini. Kita enggak mau tanya itu. Main program. Kaya padahal. Enggak gitu levelmu belum masuk sana. Ada banyak. Ya, seperti saya kemarin doa. Musa itu nutup mayat. Ketahuan. Ada level yang bangkai ditutup dengan suaranya apapun, tetap muncul. Itu menjadi benalu dalam rohmu. Makanya tidak diberkati. Iman itu seperti anak kecil. Jawaban Tuhan, jawaban. Anda ngerti ya? Kirim Tuhan. Wah itu, bahkan kaca itu yang di Ambon itu katanya diijak, nggak ada yang luka. Kenapa? Proteksi Tuhan. Iman. Aku minta pasangan Tuhan yang rambutnya panjang, cantik, gini, tubuhnya gini. Dalam nama Yesus, imani. Wah, anak Tuhan itu paling senang. Soalnya yang terakhir paling senang anak Tuhan itu, yang paling kecil. Mengimani. Ya apa enggak? Ditempel semua di kamar doa. Enggak tahu ada apa enggak ini. Logo mobil, logo rumah semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi yang nonton di rumah. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi. Ya apa enggak? Ini enggak dibongkar, ini enggak ngerti. Mengimani. Syukur apataka, syukur. Tapi dengar baik-baik, iman itu paling kecil ternyata. Kenapa? Karena kecenderungannya yang jadi ilah adalah dirimu sendiri. Tuhan tidak perlu iman. Yesus tidak. Dia Allah yang menjawab, tidak perlu iman. Dia lihat iman, ya. Ada amin. Ada amin.
Kalau dari sisi Tuhan yang inisiatif bagus, saudara. Aku akan berikan kau anak seperti bintang di langit, seperti pasir laut. Dari inisiatif Tuhan. Tapi kalau dari dirimu, ilahnya adalah dirimu. Dan itu bisa iya, bisa tidak. Maaf saudara, makanya banyak anak Tuhan yang kecewa sama Tuhan. Kok gini Tuhan, kok gini? Karena level paling kecil, kanak-kanak, minta dituruti. Akhirnya mati masuk neraka, enak saudara, gampang, neraka penuh. Kenapa banyak anak, justru kemurtatan terjadi dari orang yang percaya dulu Yesus murtad. Kenapa? Ikut Yesus begini, sini pahit. Kenapa pahit? Karena iman yang nomor satu, bukan kasih sama Tuhan, ini yang salah. Maka saya bilang saudara, setan harus dikalahkan. Dalam mana? Dirimu. Nanti katakan amin. Ada amin, makanya peperangan paling besar sama siapa? Iya. Mengalahkan kota. Ngerti angkat tangan semua? Ada amin? Anda datang ke tempat ini mungkin, waduh salah datang gua ini. Kenapa? Ini iman. Ketika aku kanak-kanak berkata dalam bahasa kanak-kanak. Sebenarnya saya mau ngomong buat Anda, semua lihat saya. Bagi Tuhan itu gampang nggak memberkati ke Anda semua. Baik berkata apapun ya, gampang apa enggak? Sangat gampang. Dalam tempo 1 detik saya khotbah atau rekeningmu bisa 5 miliar, bisa. Oh bagi Tuhan itu 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 miliar, bisa. Cuman iman ini diuji, iman ini loh. Tuhan aku berdoa anakku sembuh. Itu deklarasi iman enggak? Kurang keras. Deklarasi iman. Tapi yang jawab siapa? Bukan bapakmu, Yesus yang jawab. Ketika katakan amin. Bukan pendetamu yang minta Yesus kok. Ada amin? Ngerti dulu ya. Gak diundang lagi gak apa-apa, tapi ini firman Tuhan. Makanya banyak Tuhan, menempatkan iman nih bukan apa saudara. Yang terbesar kasih, bukan iman tuh paling kecil. Jadi kalau Anda kenal Yesus pertama kali butuh iman. Tapi kalau terus nangis, terus minta dituruti. Bapak nurut kamu, no, ada level pengharapan, naik level. Karena kita masih level iman terus gak bertumbuh. Dan kita ngomong, kenapa Bapak kok lama? Karena Tuhan mau dewasakan Anda. Ngerti yang di rumah angkat tangan? Anakku Tuhan sekolah luar negeri, dalam nama Yesus. Bisa dijawab, bisa enggak. Nah ini level yang kedua, tulis. Pengharapan. Tulis. Kenapa? Kalau pengharapan itu 50-50. Bisa maunya Tuhan, bisa maumu. Tapi kecenderungan kita mau Tuhan apa mau kita? Mau kita, jujur aja. Meskipun, enggak kok 50-50. Tuhan enggak dijawab, enggak apa-apa Tuhan. Jawab syukur, enggak jawab syukur, haleluya. Ternyata enggak dijawab, langsung. Itu dirimu. Ngomong jujur aja supaya mati masuk surga. Ketika katakan amin. Perlu khotbah suara kenabian. Makanya saya paling enggak suka orang muter-muter, saya enggak suka. Bohong-bohong enggak suka. Terus terang plus. Ketahuan, ngerti angkat tangan. Itu firman. Pengharapan itu gak ada doa. Tuhan, akhirnya hatimu bisa ngerti. Ini gak dijawab. Ya, tapi ya dijawab Tuhan. Ngerti ya? Doa ya. Tuhan, ini gak dijawab gak apa-apa kok Tuhan. Sambil gini. Syukur apakah nama. Gak dijawab gak apa-apa kok Tuhan. Gak dijawab gak apa-apa. Kecuali kita bilang begini, tak ajari sedikit. Kecuali kita bilang Tuhan tolong. Nah itu tolong lebih baik, kenapa? Engkau tidak memutuskan decision. Tuhan tolong, kasih ono caranya. Setuju angkat tangan. Kita enggak, masih amin enggak. Langsung ngomong, jawab Tuhan. Ya enggak. Itu. Halo, iya enggak ngomong. Tuhan tolong Tuhan. Cari, kasih ono jalan yang daripadamu. Kita enggak. Jadi. Padahal dosa semua, jadi. Loh, betul apa enggak jujur? Kalau enggak begini, enggak masuk surga. Kalau saya kan percaya Yesus pasti masuk surga. Bohong. Orang melakukan Yesus, orang percaya Yesus melakukan firman. Bukan mengingkari.
Bukan, kok nggak melakukan ngerokok atau ngerokok masih masuk neraka, saudara. Nggak ada ngerokok surga itu, nggak ada. Ngerti katakan amin. Pak, saya bohongannya kecil kok. Surganya itu yang apinya sih. Oh, nggak ada. Maka saya bilang, kalau nama Yesus, iman ya, iman. Dengar, habis Anda dewasa, harus dewasa, masuk pengharapan. Pengharapan itu bagi dua. Bisa dirimu yang paling condong, atau kehendak Tuhan. Meskipun kita ngomong, oh kehendak Tuhan kok Pak. Gak dijawab, gak apa-apa Kak. Bohong. Kenapa kadang-kadang, makanya perlu dibuka sama, makanya pedang roh kan. Memisahkan sumsum dan daging, memisahkan kehendak Tuhan dan kehendakmu. Pedang roh. Dia memisahkan paling dalam. Makanya kenapa banyak anak Tuhan komplain, tidak terima dengan kenyataan. Tuhan kok begini sih, aku udah doa puasa, udah lakukan ini, imanmu. Hanya minta keinginanmu, bukan keinginan Bapa. Yang dulu sudah bertobat, sekarang kembali ke dosa lama. Yang dulu melayani, meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena ilahnya dirimu sendiri. Jadi berhala. Dan berhala Tuhan tidak pernah suka. No. Jangan ada ilah lain. Ngerti angkat tangan. Ya, lihat saya ke depan. Level 2, pengharapan. Lihat. Kalau pengharapan, tadi saya ngomong 50-50. Bisa Tuhan, ya kanan, bisa dirimu. Kalau Anda doa lebih baik ngomong Tuhan, tolong Tuhan. Tunjukkan jalannya, itu lebih baik. Setuju angkat tangan. Kalau mamanya anakmu sakit, tanya Tuhan, Tuhan dosanya apa Tuhan? Ngomong gitu. Dosanya apa nih? Kenapa sakit? Suamiku sakit, aku sakit. Apa salahnya Tuhan? Lebih baik, kenapa hidupku begini? Keuangan kok kering terus Tuhan? Padang gurun loh Tuhan. Rekening kok padang gurun kering, anginnya kenceng lagi. Tanya, dosaku apa? Lebih baik daripada dalam nama Yesus jadi berkat, jadi berkat. Saya kasih tahu iman level ke pengharapan. Setuju angkat tangan dulu. Ngerti nggak kuncinya dulu? Tuhan kok kenapa ya hidupku begini? Saya pernah ajarkan Anda dulu waktu Tuhan ngomong. Lebih baik tanya Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Aku minta tolong Tuhan, ajari aku. Paksa daging. Itu kan supaya roh muncul. Setuju angkat tangan. Supaya Anda maaf ya, tidak terlibat yang jadi ilah adalah dirimu sendiri. Anda berdoa, declare jadi ilah keinginanmu. Tuhan bisa jawab, bisa. Karena kasihnya. Kamu ngotot akhirnya, ya wis tak kasih. Plek. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah menjerumuskan anaknya. Ada amin? Ada amin? Dengar ya, semua yang di tempat ini. Lihat, level pengharapan. 50-50. Kalau Anda doa, bilang aja sama Tuhan. Aku pingin Tuhan, tapi Tuhan. Nah ini yang bagus. Tapi kehendakmu yang jadi. Yesus itu begitu. Kehendakmu yang jadi Bapa. Disalib. Tidak ada kehendak dia. No. Ada amin. Tapi jujur, yang paling besar sekarang adalah apa? Yang paling keinginanmu nomor satu. Sehingga apa? Stres dewe. Ngerti stres dewe? Frustasi sendiri. Kenapa Tuhan? Nah ini. Makanya dewasa. Tinggal ketiga hal ini yaitu iman. Tulis. Pengharapan. Dan sekarang kita bahas dan apa? Ketiga, singkat aja. Kasih. Tulis baik-baik. Yang Tuhan mau semua di khotbah nanti di siaran ulang perhatikan baik-baik. Adalah kasih akan Allah nomor satu. Artinya begini saudara. Ini Anda ngomong amin harus ngerti konsekuensinya. Lihat saya ke depan. Artinya meskipun dijawab tidak dijawab. Meskipun hidupmu maaf ya meninggal karena dengar karena penderitaan yang kemarin saya ngomong oleh karena kehendak Allah menderita, tetap kasihmu sama Tuhan tidak berkurang. Nah ini yang saya ngomong, level yang terbesar ialah kasih. Bisa apa enggak? Anda yang paling ngerti. Oh, bisa Pak, bohong. Kenapa? Karena kamu masih hidup. Kamu akan nguji dirimu sendiri. Ngerti katakan amin. Kalau kasihlah saya ke depan. Kasihmu akan Tuhan yang di rumah. Besar saudara. Anda perlu tingkatkan saudara. Padahal begini, Tuhan aku sudah doa, engkau berikan jalan. Jawab tidak dijawab Tuhan, aku tetap mengasihi engkau. Ini yang Tuhan mau. Karena terbesar adalah kasih. Sembuh gak sembuh, aku tetap mengasihi dan melayani engkau. Coba.
ngemper tinggal di pinggir jalan atau punya rumah sendiri, tetap melayani engkau. Kenapa? Saya dulu komitmen begitu, saudara. Tuhan Maha tahu. Saya dulu ngomong, saya tidur di pinggir jalan loh, saudara. Maka saya bilang dalam nama Yesus, ya layani Tuhan karena memang dipresnya ketat, saya dipres sama Tuhan kuat. Saya ngomong kasihku. Apakah Anda bilang, wah Pak Yer fokus sempurna? Enggak. Saya pernah minta sesuatu gak dijawab kok. Jawab. Tapi ingat, karena kasih sama Tuhan besar, hati ini bisa menerima. Kalau kanak-kanak gak mau, nangis tambah nangis. Wah gitu. Tambah ditampari. Pok, wah anak bayi tampari enggak. Paling apa? Dia apa? Gak tahu ya anak bayi biasanya dimarahi gak akan gak punya pengharapan dia. Dia maunya minta terus. Minta terus. Oh Pak, umur sudah tua. Bukan masalah umur. Roh. Bayi roh. Ngerti angkat tangan semua di sini. Jadi nangkep ya. Ada amin. Ada amin. Jadi orang usah didoakan ya amin. Nah, itu makanya saya bilang dalam nama Yesus. Itu si Roita kata, jangan. Nah dengar baik-baik. Semua yang di rumah. Ya dengar baik-baik. Kalau perhatikan. Kalau kita lebih ke iman terus. Akhirnya kok Tuhan gak jawab. Kita ngomplain. Dan ini yang Tuhan ngomong akhir zaman. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Akhirnya muncul antikris. Orang yang punya kasih palsu atau pura-pura. Ya Tuhan ngomong sama saya. Suam-suam. Kenapa? Karena bayi rohani begitu tidak dijawab. Wes sudahlah. Tuhan tidak dengar doaku. Bukan Tuhan tidak dengar doamu. Tuhan ngerti, engkau harus ngerti. Yang Tuhan mau bukan yang kamu mau. Setuju angkat tangan. Karena kamu, kalau yang dengar ya, kita mencatat apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita, apa? Lebih hafal mereka secara saya enggak. Tuhan sediakan, itu namanya iman. Tapi kita enggak, apa yang kita lihat kita tumpang tangan. Tak imani. Halo, ya apa enggak? Ketawanya kok kenceng ya, yang di rumah aman makanya. Tak lihat gambar, tak imani muncul. Suharapu sikirapa, imani. Dosa enggak? Tuhan ngomong sama saya enggak dosa. Tapi Tuhan yang berdaulat. Lah hatimu bisa enggak? Tuhan yang mengakui Tuhan yang berdaulat. Belum tentu bisa. Kalau enggak dijawab kadang-kadang kita komplain. Tuhan kan ini baik. Nah salah. Ilahnya dirimu. Itu kenajisan. Ngerti angkat tangan? Aku akan khotbah di ribuan orang dikatakan gitu. Tuhan ngomong harus ada masa Tuhan pembentukan. Ada amin? Buku rekening 5 miliar dalam nama Yesus. Jadi 50 ribu. Kapan 5 miliar Tuhan? 50 ribu nabungnya puluhan tahun. Akhirnya ngutuki buku rekening. Buku rekening gak berguna, bakar. Oh darah Yesus. Saya pernah ngurapi rumah orang, cukup kaya saudara. Tapi saya waktu itu ada waktu kosong, dia bilang tolonglah Pak, urapi rumah ini mau dijual. Dan saya lihat yang ada Mbak Tuan ngikut nganter, dia bilang di belakang rumah ada gang, ya ada seperti gang kecil, ya, rumahnya besar ya. Ada ya taman lah. Dia bilang di taman ini yang pemilik rumah membakar Alkitab. Oh saya bilang, pantas rumah ini penuh dengan kutuk. Kenapa banyak anak Tuhan yang dulu ikut Tuhan? Akhirnya lama-lama meninggalkan, undur baik cepat atau pelan-pelan. Kenapa? Karena dia level iman yang paling kecil. Gak dijawab, protes. Wes, persekutuan rupanya gini terus. Karena level kanak-kanak. Ngerti angkat tangan? Itu yang perlu dipengerti. Kalau pengharapan TV50. Tuhan jawab, puji Tuhan. Gak dijawab, ya mbok dijawab Tuhan. Kenapa? Karena pengen kelihatan rohani. Kok di depan orang kan enggak apa-apa kok. Enggak jawab Tuhan, Yesus baik, supaya kelihatan rohani. Padahal dalam hatinya yang paling dalam Tuhan Maha tahu. Betul apa enggak? Tuhan, engkau tahu. Nah iya. Dan orang untuk jujur itu susah. Ada amin? Enak itu yang terakhir saudara, kasih. Hidupmu akan tenang. Kalau lihat saya ke depan. Kalau Anda lihat semua, akhirnya tak imani. Saya lihat bebannya di mana? Bebannya di mana?
Pikiranmu. Kalau pikiranmu, stres apa orang? Gak dijawab, stres. Padahal Alkitab mencatat hati gembira adalah obat. Kita susah gembira, Pak, kenapa? Ini loh Pak begini, banyak. Ya apa enggak? Ada amin. Contoh Anda mau bisnis, Tuhan tolong Tuhan, bisnisku supaya laku. Caranya gimana tuh? Nah itu lebih better. Kok Roh Kudus, nah ini rema, makanya tunggu Tuhan ngomong rema. Kok mau Tuhan ngomong, doakan aja, tumpang tangan, ya lakukan. Maka iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bukan firmanmu yang kamu buat-buat, setuju angkat tangan. Yang di rumah ngerti angkat tangan semua. Ada amin? Kalau kasihmu, lihat saya, kasih besar, meskipun dunia ini digoncangkan Tuhan, nanti ini akan lebih besar, goncangnya besar, kamu gak akan takut, karena kasih menutupi segala sesuatu. Santai wae, mati kapanpun siap, setuju? Itu namanya, bukan minta mati loh, karena kajab Tuhan, tuh mati ya, itu masih level kanak-kanak. Mantesan ribut terus, yang ngerti apa enggak? Anda nangkep pesan Tuhan, Roh Kudus ngomong, ngerti katakan amin? Nah ya tenang, anakmu aja rono semua. Ada amin? Nanti bisa komplain sama Tuhan, mah Tuhan kok begini sih? Salah, karena dia nggak diajarkan kasih akan Tuhan nomor satu. Kasih Tuhan akan, lihat saya, kasih akan Tuhan nomor satu, meskipun keluargamu ribut, meskipun terjadi hal yang goncangan besar, kamu tidak akan meninggalkan Tuhan. Ini yang saya ngomong, iblis mencuri kasihmu sama Tuhan. Dan iblis kadang bisa pancing, ini imani, megang TV, tak imani. Pegang handphone, syukur apa takkan, syukur, waduh, api Tuhan ya. Tak imani. Maka dengar, kok Yesus jangan pakai utak, pakai roh. Kalau enggak, maaf ya, Anda jadi orang Kristen timbul tenggelam. Ya nak tenggelam, ya nak timbul waktu diangkat. Lah pas tenggelam, masih masuk neraka waktu tenggelam. Ini saya ngomong, hati-hati setan ngompori kamu. Ngerti angkat tangan, halo? Nah kepesan Tuhan, Anda ngomong, Pak pesan Tuhan ini kok enggak enak sih Pak. Memang enggak enak, suara kenabian. Ini foto gua dipajang ini buat apa ini? Ya. Ngerti katakan amin. Ini mukanya beda, saya sekarang pakai spear, pakai brewok. Saya pingin saudara, ini pertama tinggal pakai jubah Nabi saya yang di rumah pakai. Tunggu panjang. Baru naik gunung, terangkat. Musa nggak masuk Kanaan, saya nggak mau saudara. Lihat saya ke depan. Dengar baik-baik. Dengar, jadi Anda ngerti ya, yang paling iman pengharapan kasih, yang paling besar apa? Yang paling kecil berarti apa? Iman. Lihat saya ke depan, jadi ini pasti dipakai semua, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi terbesar adalah kasih, jadi gini, kamu libatkan semua, tetap iman paling kecil. Pengharapan kau doa Tuhan, kalau engkau berkenan, jawaban itu lebih enak, setuju angkat tangan? Jawab Tuhan, kau tahu, aku nabur banyak, kembalikan dong Tuhan, nodong. Sama Tuhan bisa turunkan petir, cerewet, oh tapi Tuhan gitu. Kalau saya nggak tahu, tapi Allah kita penuh kasih. Kembalikan Tuhan, tadi nabur Pak Yeremia, 100 kali lipat ganda. Lah itu haleluya. Ngerti angkat tangan. Jadi Anda pulang tempat ini jadi ngomong gini, Tuhan tolong Tuhan. Mungkin ada dosa sama saya. Mungkin ada yang kekeliruan dalam saya bersikap. Itu lebih better. Kamu akan ngerti. Nanti diarahkan ke dalam blessing yang tidak terhingga. Tepuk tangan bagi Yesus. Mungkin keliru Tuhan. Ketemu orang ini terus keliru aku Tuhan. Mungkin. Ada amin yang di rumah. Bisnis pun gitu. Tuhan ini benar apa enggak. Tapi kalau nggak dapat pesan Tuhan, saran saya melangkah, lakukan saja. Nanti biar Tuhan yang cegah atau teruskan. Ngerti angkat tangan. Tapi ingat, kasih. Gagal apa berhasil, enggak usah pusing. Tuhan nomor satu. Itu mulai lebih tenang. Ngerti katakan amin. Ingat, tidak ngutuki kanan kiri. Wah terkutuk. Oh ini tanah kutuk. Enggak ada dalam Tuhan, tanah kutuk jadi blessing. Percaya angkat tangan. Saya pernah ngomong, orang ngomong, Pak boleh enggak saya beli tanah kuburan? Bangun hotel enggak salah. Saya bilang boleh. Banyak setannya Pak. Oh ya tentu banyak setannya diusir toh. Loh iya.
Jadi maaf ya, lihat saya ke depan. Anda perlu ngerti ya. Ini saya ngomong ini bahasa iman, bahasa hidup dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Saya pernah ngomong ada orang lewat kuburan dia merasa merinding. Pak, saya lihat kuburan ini Kalibata apa enggak tahu, merinding. Kenapa emang? Saya merasa setan ikut. Benar enggak? Hah? Benar apa enggak? Bisa ya, bisa tidak. Setan memang ada. Jangankan di kuburan. Di hotel, saudara. Dengar baik-baik. Itu ada itu. Loh iya, gak usah ngomong kuburan. Kuburan itu karena kamu lihat pikiranmu main. Iya apa enggak? Dan Anda pikir hotel kan holy. Nah, anak setan nih. Ada jangan kuburan. Langsung lihat kuburan yang di rumah ya. Mau lihat kuburan. Syukur rapatakan. Proteksi. Tidak ada dari kuburan ikut mobil gua. Ada yang ngomong naik motor tambah berat karena arwahnya gonceng di belakang. Karena Anda lihat kuburannya apa? Pikiranmu main. Ya apa enggak? Kalau engkau punya iman, punya kuasa Tuhan, enggak usah bingung, tetap enggak bisa. Nah Anda masuk hotelnya, ke hotel juga nih. Wah, hotel ini nyaman. Anda yang lupa di hotel juga ada setannya. Di mall, saya pernah lihat ada setannya. Saya waktu itu iseng-iseng tunggu waktu Kelapa Gading itu. Belum kenal. Reki Awang mungkin belum kenal. Saya lagi khotbah di satu persekutuan Kelapa Gading. Saya tanya, Tuhan, tunjuknya ada setan saya lagi nunggu, makan enak itu. Sendirian karena belum jemput. Tunjuknya ada setan apa enggak sih nang mall? Ada, saudara. Tanda plak kelihatan jalan-jalan. Oh, ini gunanya. Ya, kadang-kadang makanya banyak orang bengong di mall. Dan pulang jadi berbeda. Makanya penginjilan di mall juga perlu. Jalan tuh ini. Terus ada yang tanpa sadar pingin belanja, padahal nggak punya duit. Gredek. Utang nambah. Yang jadi hilangnya siapa? Dirimu sendiri. Itu nonton di rumah ketawa-ketawa tuh. Aduh. Padahal tadi nggak punya keinginan, saya doa bahasa Arab. Begitu masuk mall ya. Syukur apakan. Ngerti katakan amin? Wah ini bagus, mumpung lagi murah. Saya kok beli sesuatu sampai sekarang, Anda boleh tiru. Saya mesti tanya Tuhan, beli apa tidak meskipun punya uang. Dan Tuhan ngomong satu cara yang dari dulu sama saya. Tuhan ngomong gini, di rumah kan sudah ada, meskipun beda bentuk, tapi fungsinya sama. Lah itu tahan, penguasaan diri. Loh Pak, baju saya udah robek, ya belilah. Saya paling suka tidur di rumah, maaf ya, saya bocorkan rahasia saya sedikit. Saya suka tidur dengan baju robek. Enak itu alamiah. Ya, itu baju Nabi ada, saudara, baju robek. Iya. Itu kalau orang sebel, kadang-kadang tulisannya cat-cat itu ya, ada tulisan catnya itu enak, saudara. Saya nggak usah promosi, tapi dengar, saya nggak bicara masalah baju tidur. Dengar semua ke depan. Di mall ada, jadi kadang-kadang kita ini karena pikiran, roh kita ini bingung sih. Padahal dimanapun ya ada. Ngerti yang katakan? Tapi oleh karena kuasa Tuhan Anda diproteksi. Kayak kemarin orang pelepasan, ya. Mukul-mukul pakai jurus karate, enggak bisa meskipun dekat. Gini terus, karena saya ada proteksinya, enggak bisa masuk meskipun mukul. Tendang pun enggak bisa, di depan itu ya. Sebenarnya kita mainkan aja dia, ayo pukul terus. Tapi dia pelepasan, mata tertutup ya. Dia pukul gini, kan ikut karate kata. Enggak bisa, enggak kena. Gini, tetap gini, jeduk gini. Ada. Nah karena kasihmu sama Tuhan berkurang, ketakutan menguasai engkau. Akhirnya deklarasi iman. Iya, betul, tapi ingat, itu bahasa anak-anak. Kalau pengharapan beda, deklarasi dijawab gak dijawab, Tuhan, setuju angkat tangan. Itu membuat kamu ngerti. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti ya? Jadi supaya lempeng masuk surga. Ada amin, tumpang tangan foto cewek semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mana yang jadi pasanganku Tuhan? Ayo dengar ya, kadang begitu tumpang tangan, kadang-kadang kita dalam hati, sajane sing aku mau sing A loh Tuhan, sajane. Sajane itu maksudnya, mau yang aku yang A, Tuhan. Tapi terserah engkau Tuhan. Betul apa enggak? Dan Tuhan ngomong, ora usah kawin. Umpama,
Tapi kalau kasihmu sama Tuhan kuat, kamu akan ngomong, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Karena apa? Tuhan menjawabnya secara misterius. Tepuk tangan bagi Yesus. Bawa tumpang tangan itu saya fotonya lecak, kamu injak 12 kali. Sampai rusak. Kok gak dapat Tuhan? Ya Tuhan tahu pengharapan itu. 50-50. Right? Maka saya katakan, ingat banyak anak Tuhan sampai sekarang hidupnya malah frustasi. Kenapa? Karena levelnya iman tidak naik kanak-kanak. Bertobat. Itu namanya bertobat. Satu firman saya tambahi seperti kemarin perjanjian lama. Hakim-hakim pasal 20. Langsung saja tampilkan ya. Supaya saya bisa baca. Hakim-hakim pasal 20 ayat yang ke-18. Betul nggak? Coba lihat. Saya minta air putih bisa. Ya. Praise the Lord. Terima kasih. Hakim 20:18. Semua yang di tempat ini baca sama-sama. Yang di rumah juga 1, 2, 3. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Perhatikan cirinya. Di sana mereka bertanya kepada siapa? Allah. Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Binyamin? Jawab Tuhan, tulis. Jawab Tuhan apa? Tuhan jawab kak? Jawab. Tanya Tuhan jawab. Ayat yang ke-19. Lalu orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. 20, agak cepat. Kemudian majulah orang Israel berperang melawan suku Binyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perang melawan mereka dekat Gibea. 21 semua baca yang keras. 1, 2, 3 semua. Menggugurkan ke bumi berapa? Yang mati Israel apa Binyamin? Kurang keras. Setuju angkat tangan. Loh. Yang mati Israel apa Binyamin? Israel. Setuju? Berarti ya? Saya tanya, yang tanya Tuhan Israel apa Binyamin? Israel. Belajar menerima didikan Tuhan. Dua-dua. Tampilkan. Tapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Lalu mengatur barisan perangnya di tempat mereka mengatur seperti semula. Barisannya semula. 23. Kemudian pergilah orang-orang Israel. Lalu apa? Menangis, wajar saudara. Kenapa? Mereka tanya Tuhan, Tuhan ngomong maju, kalah. Sampai petang menangis. Sesudah itu mereka bertanya, lihat ya mereka bertanya demi kasihnya kepada Tuhan. Akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Binyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan apa? Maju. Jadi kok maju berarti dijamin enggak? Dijamin. Lihat 24. Ketika orang Israel pergi pada hari kedua sampai dekat Bani Binyamin, ayat 25 yang di rumah juga baca 1, 2, 3. Yang keras. Dari Gibea menyerbu mereka. Dan digurukkan ke bumi 18.000. Nah saya ke depan. Kalah apa menang? Yang tanya Tuhan Israel apa Binyamin? Israel. Iman paling kecil. Pengharapan nomor 2, kasih yang sadarlah. Ngerti katakan aman. Baru yang ketiga mereka menang. Kalau tidak kasih sama Tuhan, saudara, ini bisa meninggalkan Tuhan semua anak-anak Tuhan. Maka saya suruh Tuhan nyampaikan ini. Dengar, kenapa banyak Tuhan frustasi dan akhirnya sama Tuhan ya anggot-anggotan, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. Kenapa? Ilahnya adalah pikirannya. Itu yang perlu dilepaskan. Jadi kalau ada ilah dalam pikiranmu berarti kenajisan ada padamu. Berhalanya adalah dirimu. Mari bangkit berdiri semua. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Mari semua yang di rumah tutup firman Tuhanmu. Buka kedua tangan. Semua angkat kedua tanganmu, semua yang di rumah ini juga yang di tempat itu. Tutup mata semua. Sampai Anda ngerti bagaimana mengasihi Tuhan dalam segala hal. Karena kasih yang terbesar. Nikmati hidup dalam Yesus saudara. Nikmati hidup dalam, kecilkan Jeff ini. Nikmati hidup dalam Tuhan.
Semua yang di rumah, yang song leader singer juga angkat kedua tanganmu. Nikmati hidup dalam Yesus, nikmati. Karena kalau kasihmu besar di hadapan Tuhan, apapun yang Tuhan desain sampai destiny, Anda akan santai wae, ikut. Angkat dua tanganmu dan mulai sembah. Yang di rumah juga mulai sembah, mulai sembah. Mulai sembah. Tangkap kunci Daud hari ini, tangkap kunci Daud malam ini, tangkap kunci Daud malam ini. Bahasa roh sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya pujian. Suku tapakan apa. Yes. Sikarapa terus musik. Torapatakana patakana mus. Jesus, Jesus. Yes. Dalam nama Yesus. Ku telah mati. Tutup mata semua. Dan tinggalkan. Tutup matamu. Luruskan hatimu. Cara hidupku yang lama. Yang di rumah sama-sama. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti dari awal naikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana. Saudara dengar baik-baik apa yang saya bicara. Tutup mata semua yang di rumah juga. Musik lembut saja dulu. Supaya dengar apa yang saya ngomong. Dengar baik-baik. Yang masalah yang terbesar, yang jadi berhala adalah pikiranmu dan kehendakmu.
Ini yang saya katakan, menjerumuskan diri. Kalau Anda keras hati ya pilihanmu. Tapi kalau Anda mau terbuka dengan Roh Kudus, cepat diubah. Kadang-kadang kita berdoa begitu rupa, tanpa sadar maunya Tuhan apa. Yang terbesar iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasihmu sama Tuhan. Apapun yang jadi, hidupmu enteng. Apa yang terjadi, aku mengasihi engkau Tuhan, yang terbesar. Lepaskan dirimu dari kepenatan rohanimu itu. Saya lihat itu. Seperti selubung-selubung lepas, terangkat-terangkat. Yang di rumah juga lepas. Lepas! Kecewa sama Tuhan, lepas! Lepas. Lepas. Dalam nama Yesus. Tahir, tahir, tahir. Lepas. Saya lihat itu saudara. Itu lepas dari kamu. Selubung-selubung itu. Diangkat sama Tuhan ke atas urapan. Dan terus yang di rumah juga. Lepas. Lepas. Sotokora patakana makira patakara positif. Yes, Lord. Yes, Lord. Dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora patakana masikata. Matikan egoismu, matikan egoismu. Hanya dirimu terus, bukan Tuhan. Matikan egoismu. Ngertilah kehendak Tuhan. Sotokora patakana. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jama, jama, jama. Yang terbelenggu Tuhan tanpa sadar, lepas. Yes, itu kuasa Tuhan. Mulai sembah, mulai sembah, mulai sembah. Angkat tangan, mulai sembah. Kalau Anda minta tolong sama Tuhan, tanya, Tuhan apa salahku, Tuhan caranya gimana? Tuhan berikan aku arah, itu lebih baik saudara. Dalam pengharapan, kehendak Tuhan atau kehendakmu lebih utama. Minta cara sama Tuhan, sembah, 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 sembah. Jadilah